Kemudian yang berikutnya adalah mengenai indikator yang akan dipelajari juga. Kebetulan indikatornya adalah berkaitan dengan KD keterampilannya, yaitu 4.12, di mana indikatornya meliputi membuat diagram alur atau tahapan proses produksi massal melalui storyboard untuk menarik ya. Kemudian yang kedua, menyajikan atau mempresentasikan desain proses produksi. Selanjutnya, langkah atau tahapannya. Pertama, yang kita lakukan adalah research and development. Artinya kita melakukan penelitian dan pengembangan terlebih dahulu mengenai produk apa yang akan kita hasilkan. Kemudian kita cari ide atau gagasan apa yang sesuai, kemudian kita seleksi produknya yang akan diproduksi secara massal. Yang ketiga, kita tentukan skala produksinya. Nah, skala produksi ini juga berkaitan dengan tahapan-tahapannya, yaitu 1. Kita routing, tentukan urutan prosesnya, kemudian scheduling, jadwalkan kapan melaksanakan prosesnya. Yang ketiga, dispatching, melakukan pemberian perintah untuk melaksanakan proses produksi. Yang keempat, follow up atau kepastian supaya tidak ada penundaan dalam kegiatan proses produksi. Selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah tentang seperti apa storyboard itu. Nah, kebetulan ini yang disampaikan adalah tema umum dulu, tidak berkaitan dulu dengan proses produksi, nanti karena ini berhubungan dengan tugas lembar kerja. Ini ada contoh dari berbagai sumber. Tampilannya nanti akan seperti ini dalam bentuk sketsa, tulisan tangan, bisa juga dengan digital sebenarnya ya. Kemudian ini contoh yang sudah saya buat tentang melakukan pembelanjaan online, tahapannya seperti ini alurnya sampai dengan barang sampai di rumah atau ke tangan konsumen. Kemudian yang selanjutnya, nah dari situ kita bisa tahu bahwa storyboard itu adalah kumpulan sketsa gambar yang berurutan dan penyampaiannya jadi lebih mudah dan lebih dimengerti. Sejarahnya sebenarnya ini hanya untuk tambahan wawasan aja bahwa storyboard ini dipopulerkan pertama kali di Walt Disney Studio tahun 1920. Fungsinya, dia sebagai media untuk menyampaikan ide kita, menjelaskan alur mulai dari awal sampai dengan akhir, media untuk merencanakan video atau film, kemudian memudahkan untuk memahami alur cerita. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya sekarang. Tujuannya adalah memandu orang untuk terlibat di dalamnya dan sebagainya. Kemudian alasan memudahkan tentunya, mengingatkan si pembuat alur dan juga untuk memudahkan bagi yang membaca. Caranya sekarang. Cara yang pertama adalah kita pahami dulu naskah atau skrip. Jadi di setiap naskah atau scan atau skripnya kita harus bisa memahami agar kita bisa membayangkan nantinya apa yang akan kita tuliskan atau kita gambarkan di sana. Kemudian yang kedua, di poin yang kedua ini kita harus buat template-nya dulu. Template-nya di sini untuk scan atau kotak-kotaknya ini itu bisa tergantung dari berapa banyak atau berapa informasi yang akan kita sampaikan. Jadi dia harus mewakili. Bisa 6, bisa 8, dan seterusnya. Bisa disusun secara vertikal maupun horizontal. Seperti itu. Dan tentunya ini dibuat di kertas ya, untuk tahap awal. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, kita tambahkan potongan naskahnya. Jadi kita kalau misalkan kurang kita tambahkan untuk mewakili informasi yang ingin kita sampaikan dan mempermudah pembaca untuk memahami. Tahap yang keempat, di sini kita tulis bagian di storyboard. Jadi misalkan nomornya, kemudian nanti aksi atau seperti apa, gambar adegannya, seperti itu. Yang kelima,
mulai kita menggambar sketsanya. Jadi sketsanya digambar lengkap di tiap scene atau tiap kotak tadi, dan perlu dipahami di sini scene-nya ini harus mewakili ya apa yang ingin kita sampaikan di dalamnya. Dan keterangannya di sini pun tidak usah terlalu rumit, yang penting dia mudah untuk dipahami, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini contoh form storyboard. Untuk scene-nya atau kotak-kotaknya di sini itu bisa menyesuaikan. Jadi bisa 6, bisa 8, tergantung kebutuhan dan tergantung dari informasinya. Kalau sudah memenuhi 6 ya sudah kita tentukan 6. Untuk yang bagian kotak di sini, ini yang garis atau titik-titik ini nanti bisa diisi penjelasan singkat mengenai masing-masing scene-nya. Seperti itu. Kemudian alurnya, ini saya contohkan perusahaan konveksi secara umum dulu. Ini seperti itu. Ini ada beberapa. Ya, seperti ini. Alurnya. Kemudian dari sini ada tanda panah yang menjelaskan tiap tahapan. Ya, kemudian dari sini ke sini, ke sini. Dari gambar ini atau setiap scene ini kita harus memberikan gambar yang mewakili apa yang ingin kita sampaikan supaya lebih mudah dicerna oleh pembaca atau masyarakat. Apa saja ini? Kalau kita perhatikan di sini ada gambar kain berbagai macam motif. Kemudian perusahaan konveksi ya. Kita tentukan desainnya ini nanti jadinya seperti ini. Kemudian ukurannya ini, tentukan size, kemudian kita mulai proses menggunting kain, kemudian ada proses penyablonan secara digital di sini ya contohnya, kemudian ada proses menjahit. Yang berikutnya adalah finishing dengan cara membersihkan potongan-potongan benang. Kemudian tahap akhir adalah packaging atau pengemasan. Ini kalau dituliskan sebenarnya ya seperti ini. Ini keterangan dari masing-masing scene dalam storyboard ini, konveksi berupa kaos. Kemudian yang berikutnya sumbernya tadi. Yang berikutnya adalah lembar kerja. Jadi setelah kalian mengamati tugas pertama atau lembar kerja yang berhubungan dengan KD 4.12 adalah membuat alur proses produksi massal dengan menggunakan storyboard. Yaitu ini ada petunjuknya, lakukan observasi dari berbagai sumber, kemudian gambar tiap scene, boleh di kertas atau di buku gambar. Tiap gambar harus mewakili penjelasan atau mudah dimengerti. Gambar tidak wajib diberi warna. Soal, tentukan satu contoh produk yang diproduksi secara massal, buatlah storyboard atau tahapan atau langkah alir proses produksinya, jumlah scene atau kotak tayangan minimal 6, boleh lebih menyesuaikan dengan tahapannya. Yang ketiga, tuliskan pula keterangan singkat dari tiap scene atau tahapan produksi yang telah Anda buat di form storyboard. Ini adalah daftar pustaka. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak mengenai pembelajaran proses produksi massal.